Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai, kita buka bersama-sama dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita sudah bisa memulai kajian kita ya, sebulan sekali. Pada malam hari ini seperti yang sudah diagendakan, tugas saya menyampaikan ya bukan inilah, kita sama-sama belajar mutolaah yang barangkali yang sudah tahu bisa mengingat kembali, tahu atau pernah lupa, pernah belajar dulu ya, mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Jadi kita akan melanjutkan membaca tafsir surah Yasin. Jadi sebelum kita membaca tafsir surah Yasinnya, kita baca dulu surat Yasinnya. Pada malam hari ini kita sudah di ayat kalau nggak salah ini saya ke 10 Pak ya, 10 ayat 10 ya, seayat mudah-mudahan nanti khatam. Mudah-mudahan kita diberikan umur, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berlanjut dengan apa yang kita jalankan saat ini. Bapak-bapak sudah pegang semua ya. Kita baca dulu ayat ke-10 ini secara tartil. Nanti kita bahas tajwidnya, kemudian yang berkaitan dengan cara membaca ya, nanti kita baca terjemahnya. Harapan kita kan kita mempelajari tafsir surah Yasin ini supaya kita membaca surat Yasin yang di masjid ini setiap malam Jumat ketiga apa ya. Jadi ketika kita membaca surah Yasin itu jangan hanya berlalu begitu saja gitu. Ya, mudah-mudahan dengan kita membuka tafsir surah Yasin karya Imam Hamamizadah ini kita bisa ya sedikit-sedikit terbayang gitu Pak ya, mentadabur apa yang kita baca, sekaligus memperbaiki bacaannya, makhrajnya, tajwid dan tajwid dan makhrajnya. Baik, kita awali saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bi-nya harus terbaca Pak ya. Jangan ujung-ujung bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1, 2, 3. Biasanya kalau sama-sama seperti sudah benar Pak ya. Nah kita kupas satu-satu dulu. Wasawaun berapa harokat Pak? Itu mad wajib muttasil ya Pak ya. Ada mad tabi'i ketemu hamzah di dalam satu kalimat. Wasawaun. Jadi halisnya ya ini masih baik, masih untung. Halisnya ada beda, ada yang tebal ya, kalau tebal berarti 6 harokat. Nah kalau yang agak tipis itu mad jaiz munfasil. Kalau ini mad wajib muttasil harus 6 harokat. Wasawaun alaihim, dibaca jelas, izhar ada tanwin menghadapi ain, salah satu huruf izhar yang 6 ya Pak ya. Kita hafalkan lagi apa Pak? Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Jadi kalau ada tanwin atau nun mati menghadapi salah satu huruf halak ya, huruf izhar, berarti harus dibaca jelas. Wasawaun alaihim, jangan wasawaun alaihim, jangan ditahan Pak. Wasawaun ya, jangan harus ya, hamzah. Mu'minun, jangan mu'minun, jadi jangan mu'minun, jangan. Wasawaun juga itu hamzah jadi wasawaun ya. Wasawaun alaihim a'anzartahum. Ini ada 2 hamzah. A'anzartahum. Yang pertama a-nya itu a ini istifham. A'anzartahum, apakah ini ya? A'anzartahum, anzartahum. Nun mati menghadapi za, apa Pak? Hukumnya ikhfa ya. Kita mengingat lagi Pak ya. Ternyata Pak yang mau belajar begini, alhamdulillah ya, harus bangga Pak belajar kecil-kecil begini tuh Pak ya. Salah satu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mau belajar apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Belajar ikro Pak ya. Belajar ikro itu jangan dikira belajar ikro ya. Kalau bahkan dalam kitab Sulamut Taufik itu, kalau misalnya begini, ada seorang ustadz nih, abdi mangan ngajar baru dah, ngajar alif-alifan, itu sudah dosa hati itu Pak gitu teh. Dalam Sulamut Taufik itu harusnya bangga bahwa kita mengajarkan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdi mangan eta we ngajarkan alif-alifan gitu. Seharusnya bangga. Kalau begitu itu sudah dosa hati Pak, kalau di dalam kitab Sulamut Taufik gitu ya. Nah jadi ya, ini jadi motivasi untuk kita. Saya mah baru belajar ikro, saya baru ajar alif-alifan, entong Pak, bangga Pak. Karena kedepannya kita bisa, mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, termasuk yang belajar dan yang mengajarnya juga. Aanzar ya. Za
seperti kemarin di biba itu, za itu bukan za, terlalu tebal. Za, al sedikit hampir sama dengan sa, za. Jadi jangan za. Jadi allazina itu tuh salah, ya kurang pas lah gitu ya. Kalau tidak dikatakan salah itu kurang pas. Allazina. Jadi Bapak kalau mau tahu makhrajnya, ucapkan aja hamzah di awal huruf yang mau ketahuan makhrajnya. Matikan huruf yang misalnya za ya Pak ya. Sebelumnya ada hamzah, terus huruf yang dimaksud dimatikan. Jadi al ujung lidah nempel di gigi bagian atas, za, nah gitu, za. Jadi jangan, bukan allazi ya, itu bukan allazi tapi allazi halus Pak. A'anzartahum. Nah ini ada mim mati, ada berapa hukum? Ada 3 hukum ya. Kalau mim mati itu ada 3 hukum. Ada izhar syafawi, ada ilgham mutamathilain, dan ada ikhfa syafawi. A'anzartahum. Nah, mim mati ketemu hamzah, ini izhar, harus jelas Pak. Jangan ditahan. A'anzartahum lam, tidak boleh, tapi harus jelas Pak. Alam tara, alam nashrah, jangan ditahan. Alam nashrah. Di sini a'anzartahum lam, langsung Pak ya. Am lam tunzirhum la yu'minun, termasuk tunzirhum la yu'minun. Ini kebetulan mim mati semua. Mim mati semua menghadapi huruf izhar syafa. Ya. Jelas Pak ya cara membacanya? Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Napa? Berarti ya napasnya pondok. Itu. Kemudian kita percepat. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. 1, 2, 3. Rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya. Innama ya, nun di tasydid itu gunnah. Inna, tidak, kalau innama itu kurang cukup Pak. Jadi in sampai terasa tasydidnya. Jangan innama tunziru, nah itu. Jadi kurang ya, kalau tidak dikatakan salah sih kurang Pak ya. Innama ada ikhfa ya, ditahan kali ya Pak. Tunziru, innama tunziru man ittaba'a dzikr. Nah, jadi kalau za, ketika ada huruf masuk ke huruf za, taba'al dzikru, taba'al man ittaba'a dzikru. Nah, itu Pak.
ente manit taba'az zikru atau manit taba'ad dzikru ya. Harus ada mengalir suaranya. Nah, ada apa? Mengalir nafas juga mengalir suara. Manit taba'al dzikru wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Kalau dibaca bil ghaib, baknya diwaqaf itu namanya madlin. Tapi kalau di madlin ya bil ghaib. Tapi kalau di diwasolkan bisa wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bil ghaibnya itu bukan madlin kalau diwasol, namanya huruf lin. Disebut madlin itu kalau diwaqaf di baknya bil ghaib dibaca panjang. Nah, kalau diwasol itu jangan bil ghaibi terus bil ghaibi fabashshirhu. Jadi dibaca bil ghaib itu kalau baknya diwaqafkan. Jadi disebut madlin. Karena ada huruf lin. Apa huruf linnya? Iya, sebelumnya fathah. Madlayin, hipu layin tempuk gitu tah. Halus madlayin teh. Bil ghaib itu madlayin. Madlin. Baru dipanjangkan kalau baknya diwaqafkan. Kalau diwasolkan bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah, itu harful lin. Jadi tidak dipanjangkan, tidak dimadkan. Fabashshirhu bimaghfiratin. Nah, itu ada tanwin menghadapi waw. Itu hukumnya ilgom. Ilgom itu ada bi gunnah, ada bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Yang bi gunnah ada 4 huruf. Waw atau ya, nun, mim, waw. Jadi ketika ada tanwin atau nun menghadapi 4 huruf itu harus ditahan. Bimaghfiratin. Nah, itu jangan bimaghfiratin wa ajr. Kurang. Bimaghfiratin wa ajrin karim. Satu ayat lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. 1, 2, 3. Mauta wa naktubu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. 1, 2, 3. Oh, ya kan? Kalau kita seragam bacanya udah taratil begini enak, Pak. Yasinan teh teu balap gitu tah. Ya, tapi betul, jadi madnya sama gitu, seragam, patokan 2 harokat seperti apa, 4 harokat seperti apa, atau 6 harokat seperti apa. Alhamdulillah gitu ya. Jadi pelan-pelan, ya nggak sekaligus Pak, kita pelan-pelan satu ayat perbaiki. Tapi diterapkan gitu, jangan pas bareng-bareng Yasin angernya di balap gitu Pak. Ya, gitu. Jadi harus diterapkan, kita praktekkan. Baik, sudah betul barusannya udah seragam. Inna itu tadi ya, nun bertasydid namanya gunnah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Nah, kaf itu itu ada hukum sifat hurufnya itu ada hamznya. Jadi ak untuk sebelah buku tapi ya, atau toko gitu. Tapi ada
buku. Oh, gitu. Jadi kalau makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada hams. Wa kulla syai'in, kok sini sih masih ini ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum itu ada hamzah berharokat fathah berdiri, itu namanya mad badal, Pak. Yang disebut mad badal itu kalau ada hamzah berharokat fathah berdiri. Nah kemudian kalau yang selain hamzah tetap namanya mad tabi'i, ya. Jadi yang disebut mad badal itu kalau hamzah berharokat fathah berdiri. Kalau selain hamzah namanya tetap mad tabi'i. Soalnya banyak yang salah kaprah, Pak, dari ya saya juga sama, pernah dulu diajarinnya yang fathah berdiri mad badal, ternyata yang mad badal itu cuma hamzah gitu. Kalau selain hamzah ada fathah berdiri tetap hukumnya mad tabi'i. Nah gitu. Wa kulla syai'in ahsayna, syai'in wa kulla syai'in, hamzah ya, tanwin menghadapi hamzah. Kenapa saya sebut hamzah, Pak? Bukan alif itu ya. Kalau ada huruf berdiri begini tapi ada harokatnya, itu bukan alif, Pak. Namanya hamzah. Kenapa? Dalam kaidah bahasa Arab, li'annal alifa la taqbalul harokata abadan. Ari alif mah tara di harokatan, Pak. Semacam apa? Nah itu qala, nah itu baru alif ya. Jaa itu alif. Tapi kalau seperti ini itu namanya hamzah. Jadi ada ininya, makanya ada yang suka ditulisin di atasnya dikasih huruf hamzah gitu. Jadi teman ngawadahan hungkul lah gitu istilah. Jadi tetap istilahnya namanya hamzah. Jadi bukan alif kalau di atasnya ada harokat. Wa kulla syai'in ahsaynahu. Nah, ahsaynahu, nah ini mad tabi'i, bukan mad badal, Pak, ya, yang tadi. Fi imamim mubin, ada fi itu apa, Pak? Ada mad tabi'i ketemu hamzah. Ini jadi hamzah, Pak, ya, jangan alif. I itu ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam dua kalimat. Dua kalimatnya mana? Yang satu fi, kemudian imami. Jadi antara fi dengan hamzahnya itu berbeda kalimat. Nah ini disebut mad jaiz munfasil. Mad jaiz boleh, munfasil terpisah. Boleh apanya? Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat. Cuma harus konsisten. Kalau mau dibaca 2 harokat semua, Pak. Kalau mau dibaca 4 harokat semua, gitu ya. Di Syekh siapa itu? Ada yang membaca dari Imam Haramain ya. Ada yang membaca 2 harokat saja. Untuk mad jaiz munfasil. Apa tadi? Ada mad tabi'i ketemu hamzah pada 2 kalimat. Kalau yang mad wajib muttasil itu mad tabi'i ketemu hamzah dalam 1 kalimat. Seperti ulaika. Antara ulaika itu ada la-nya mad tabi'i, ada hamzah i'na 1 kalimat dalam 1 kalimat. Kemudian jaa, antara mad tabi'i ja sama hamzahnya itu 1 kalimat. Nah, gitu ya. Baik, itu cara membacanya. Mudah-mudahan bisa diingat, Pak, ya. Terus ketika kita minggu ketiga Yasinan itu sudah sama. Baik.
Kita saya tulis dulu Pak ya, kurang melihat ke penggal. Wasawaun alaihim aang zartahum. Yang gini ya, kita samakan aja lah. Tahum amlam tunzirhum. Jadi semerupan huruf sagede kieu terus begini. Silakan Pak, kita baca wasawaun alaihim. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, kita belajar di dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat Pak. Jadi ada kata benda, ada kata kerja, ada kata bantu Pak. Ya, ada isim. Ini kalau kata benda namanya ismun, isim. Ada fi'lun. Kata kerja, ada kata bantu, huruf. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu 3 aja Pak. Nah, kita lihat nanti ini berapa penggal kata nih, jadi supaya nanti kalau Bapak baca itu berhentinya di mana nih Pak? Apakah di am misalnya? Nah gitu kan, kalau kita tahu wasawaun dan sawaun itu sama saja. Ya harfiah ya, ini udah disusun dengan ini. Wasawaun dan sama saja. Alaihim. Nih. Wasawaun dan sama saja. Alaihim kepada mereka, kepada mereka. Nah, itu 2 Pak. Ala asalnya ala. Yang ala begini Pak. Disambung dengan him. Alaihim. A'andartahum, apakah engkau memberi peringatan? A'andarta hum kepada mereka, am atau lam. Lam itu tidak. Tunzir, engkau beri peringatan, hum kepada mereka, la mereka. Nah gini, jadi berapa kata Pak? Nah ini coba hitung Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wa sawaun alaihim. Sawaun sama saja, alaihim kepada mereka. Apakah? Anzarta, anzar itu dari anzaro yundiru, memberi peringatan, engkau memberi peringatan, hum kepada mereka. Ini itu apakah? Ya, satu kata, satu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu sama dengan kata Pak ya. Am lam tunzir, engkau apakah atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka. La yu'minun, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi tetap gitu tah, tidak akan beriman mereka. Mau diberi peringatan atau tidak diberi, karena sudah mereka tetap tidak akan beriman. Nah gini Pak, jadi wa ini termasuk kata bantu dan, artinya dan itu kata bantu itu
Kalau di sini kan huruf, Pak. Jadi huruf itu dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Kalau ma'ani itu maksudnya yang ada di huruf ini, di kalimat seperti ini. Jadi bukan huruf alif, ba, ta, sa. Nah, itu huruf mabani namanya, Pak. Alfabetis itu huruf mabani. Tapi yang dimaksud huruf dalam kalimat bahasa Arab itu disebutnya huruf ma'ani. Ma'ani ya. Ada mabani, nggak apa-apa lah buat ini Pak ya, buat pengetahuan. Kok ada huruf? Kok itu dibilang huruf? Orang ini dua nih, ini dua huruf, ini dua huruf, ini itu. Jadi huruf di dalam kalimat bahasa Arab itu maksudnya huruf ma'ani, huruf yang dia mempunyai arti ketika digabung dengan kalimat yang lain. Dia tidak bermakna, tidak berarti, tidak berdiri sendiri artinya itu. Jadi harus digabung dengan yang lain. Ini seperti alaihim. Ini tidak berarti ala itu kan bisa di atas, bisa juga menguasai gitu. Tergantung setelah ala ini apa. Ini huruf ma'ani maksudnya ya. Ini isim. Kata benda. Ya, ini huruf. Ini isim, ini huruf, ini anzarta itu fiil kata kerja. Hum, anzarta hum, engkau memberi peringatan hum kepada mereka. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am ini huruf, tunzirhum, tunzir itu memberi kata kerja fiil. La itu huruf, yu'minun fiil ya. Itulah ringkasnya. Jadi kalau kita sudah mengenal sedikit, maka ketika kita mewakafkan itu akan tahu di mana kita pasnya berhenti. Ya. Wasawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Sesungguhnya tunziru kamu hanya memberi. Jadi hanya itu dari innama Pak. Innama itu hanya. Jadi kamu hanya memberi peringatan gitulah istilahnya. Manittaba'a kepada orang, man itu kepada orang. Ittaba'a yang mengikuti. Siapa yang mengikuti itu? Man tadi. Az-zikra di sini maksudnya Al-Qur'an. Jadi yang mengikuti az-zikra Al-Qur'an wa khasyiyar rahman dan takut kepada Allah bil ghaib dalam keadaan tidak nyata ya ghaib. Jadi iman kanu ghaib. Fabashirhu maka berilah. Nah ini kata kerja perintah. Fa maka bashir berilah peringatan hu kepadanya, kepada yang mana tadi? Kepada yang mengikuti Quran dan takut kepada Allah. Dengan apa? Bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin dan pahala karim yang mulia ya. Inna nahnu sesungguhnya inna nahnu kami ya. Inna itu sudah sesungguhnya kami, kemudian nahnu dikuatkan dengan kami juga. Nuhyil mauta menghidupkan al mauta yang mati ya. Nanti kita baca tafsirnya masih ada
Sudah 7 menit. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Nah, ini kita garis bawah ini aja ayat terakhir ya. Wa naktubu, dan kami menulis, mencatat ya. Menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Wa naktubu ma qaddamu. Wa naktubu, dan kami menulis ma, perkara atau sesuatu, qaddamu, yang sudah mereka kerjakan. Wa atharohum, dan bekas atau tapaknya, bekas-bekas yang sudah dikerjakan itu. Wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu atau segala sesuatu, ahsainahu, kami kumpulkan, fi imamin mubin, dalam kitab induk yang nyata atau lauh mahfuz. Nah, baik, saya ada catatan untuk tafsirnya apa ya, dari tafsir apa ini tafsir surah Yasin Hamamizadah. Pada ayat ke apa namanya, ayat yang barusan, wa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Penjelasannya, na'muru kiraman katibin bi ayyaktubu a'malahum minal khairi wasyarri, bahwa kami sudah kami memerintahkan ya, kami memerintahkan na'muru kiraman katibin, malaikat raqib atid ya, kiraman katibin. Kiraman itu yang mulia, katibin yang penulis, nusok nulis, nutukan nulis, atau raqib atid lah gitu. Kiraman katibin bi ayyaktubu, supaya mereka menulis, kiraman katibin tadi bi ayyaktubu a'malahum, amal mereka, minal khairi, dari kebaikan, wasyarri, dan keburukan. Wa qala ba'dul mufassirin, dan berkata sebagian mufassir, al muradu bi atharihim, yang dimaksud dengan atharihim, tapak apa yang sudah dikerjakan itu adalah khutuwatuhum ilal masjid, tapak langkah mereka ke masjid, Pak. Maka alhamdulillah ketika kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjalan ke masjid, Pak. Ya. Bahkan dianjurkan ngeliling ke masjid. Lebih jauh, lebih baik gitu ya. Nanti ada di sini ada hikayatnya. Bagaimana seorang sahabat mengadu ya, bahwa bukan seorang sahabat, dari kaum Ansor itu mengadu rumahnya jauh dari masjid, kumaha cenah mun rek ngabangun di dieu. Misalnya ya, saya mereka bangun dia masang tenda di dia gitu misalnya. Dari rumahnya itu di blok Pak Haji misalnya ke apa caket ka dieu. Tah kita dijelaskan Rasulullah di ayat. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, karena sahabat Rasulullah yang Abdullah itu yang sahabat kecil ya masih yang muda lah. Abdullah Ibnu Abbas, kemudian Abdullah Ibnu Umar, sama siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, Pak. Ya, jadi ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Itu ketiga sahabat cerdas-cerdas. Jadi 3 orang sahabat muda, ini yang cerdas ini 3 ini. Tapi jarang disebut Abdullah, tapi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sama Ibnu Umar. Nah ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala anhuma. Kenapa kalau Ibnu Abbas itu suka radhiyallahu anhuma? Karena juga mendoakan kepada ayahnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib.
fi sababi nuzuliha. Abdullah bin Abbas menyampaikan tentang sebab nuzul ayat ini, bahwa anna qabilatan minal ansor syakau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada satu kabilah dari Ansor syakau mengadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'uda manazilihim ilal masjid, karena jauhnya rumah mereka kepada masjid, wa aradu ayyabnau buyutan indal masjid, dan ingin membangun rumah dekat masjid. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Maksudnya apa menurunkan ayat ini? Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu yuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi setelah kita meninggal, jejak-jejak kaki kita ke masjid itu akan dicatat. Sudah tercatat di catatan malaikat raqib dan atid, gitu maksudnya. Tong sieun pedah tebih rumah gitu. Karena jauh rumahnya dah tercatat bahwa itu jadi ibadah. Kemudian ya turun ayat ini gitu. Jadi tadi sabab nuzul ya sebenarnya. Wahia wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah ayatnya ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Fa'alima min hadza annaman, maka diketahuilah dengan penjelasan dari Ibnu Abbas tadi, annaman ata ilal masjidi min makanin ba'idin, barang siapa orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh, yakunu thawabuhu a'dhama, yakunu thawabahu a'dhamu, maka pahalanya itu lebih besar, mimman ata mim makanin qaribin, dari orang yang dekat dari yang rumahnya dari masjid gitu tah. Jadi tong hariwang nu tebih teh. Ya. Sekali deh ya. Kama ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamhullah ta'ala bil khataya wa turfa'u min darajat. Ya, isbahul wudu yang alal makarih wa kasratul khawati ilal masjid. Nah, apakah aku sudah memberitahukan bahwa sesuatu dengan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa, wa turfa'u bihi darajat, dan diangkat darajat. Yang pertama adalah isbahul wudu, melaksanakan wudu indal makarih, ketika tiris, misalnya haroream bangun malam tiris, isbahul wudu, dia menyempurnakan wudunya. Itu tuh salah satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat. Yang kedua, wa kasratul khutuwati ilal masjid, dan banyaknya langkah ilal masjid, banyaknya langkah ke masjid. Ya. Kemudian satu lagi, wantidharus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah sholat. Nah, mudah-mudahan kita menunggu sholat maghrib isya setelah sholat maghrib. Mudah-mudahan kita termasuk amal yang tadi, Pak. Intidharus sholat ba'da sholat. Jadi menunggu sholat setelah sholat maghrib. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan majelis kita ini dicatat ya sebagai amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan apa? Penghapus dosa dan pengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak penjelasannya, tapi karena waktu juga yang membatasi, mudah-mudahan ke depan kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.